Mari kita bernostalgia dengan film Kung Fu Scholar. Film lawas ini tayang pada tahun 1993. Pada awal film, kita akan melihat si cantik Vivian Chow sebagai Ching Ching yang sedang melayani pelanggannya di sebuah rumah makan kedai mie milik sepupunya No Si. Ching Ching ini begitu cantik ya, sehingga dia banyak digoda oleh para pelanggannya. Di antara pelanggannya ada sekelompok laki-laki hidung belang yang berusaha menggoda Ching Ching dengan tidak sopan. Ching Ching sebenarnya sudah berusaha untuk menahan emosinya, tapi laki-laki itu semakin tidak sopan dan menarik Ching Ching. Saat itulah datang seorang pemuda tampan yang membela Ching Ching dan menghajar sekelompok laki-laki hidung belang yang mengganggunya. Siapakah dia? He is Aaron Kwok, our lead male di sini. Tanpa ada perlawanan yang berarti, pemuda tampan ini bisa mengalahkan mereka semua. Ching Ching dan No Si memandang pemuda itu dengan kagum, melihat kehebatannya menghajar mereka semua. Ching Ching dan No Si pun mengucapkan terima kasih kepada pemuda tampan itu. Dari No Si, Ching Ching mengetahui bahwa laki-laki tampan itu bernama Liu Xin-hoi, seorang ahli bela diri dan juga orang kaya. Liu Xin-hoi diajak oleh teman-temannya untuk melihat hasil pengumuman dari ujian yang pernah ia ikuti, dan ketika mereka melihat pengumuman itu, senanglah ia karena menemukan namanya terpampang dalam nomor urut 1. Tapi kemudian apa yang terjadi? Seorang pegawai membenarkan letak pengumuman itu, sehingga kemudian ternyata nampaklah dengan jelas bahwa nama yang ada dalam nomor urut 1 itu bukanlah Liu Xin-hoi, melainkan Lun Man-cui. Mereka pun bertanya-tanya, siapakah pemuda yang bisa mengalahkan Liu Xin-hoi dalam ujian tersebut? Ya, siapakah dia? Ada yang bisa menebak? Aktor inilah sebenarnya yang menjadi alasan buat saya pribadi untuk menonton film ini. Ricky Chung adalah Lun Man-cui, pemuda yang berhasil mengalahkan Liu Xin-hoi dalam sebuah ujian. Seorang pemuda miskin dengan hati yang baik. Untuk merayakan keberhasilannya di dalam ujian tersebut, dia mentraktir teman-temannya untuk makan di sebuah rumah makan. Ia yang tidak punya uang, namun dia berani memesan makanan yang paling mahal di rumah makan tersebut. Pemilik rumah makan tersebut itu tahu kalau Lun Man-cui ini sebenarnya pemuda yang miskin dan tidak punya uang. Jadi dia melarang pelayannya untuk menyajikan makanan yang dipesan karena sudah pasti Lun Man-cui dan teman-temannya tidak bisa membayar. Masuklah seorang ibu yang mengemis bersama anaknya. Mereka meminta uang kepada Lun Man-cui. Begitu melihat ibu pengemis itu, Lun Man-cui langsung mengeluarkan uangnya. Meskipun dia tidak punya banyak uang, tapi dia rela memberikan sebagian miliknya untuk ibu ini. Tidak hanya itu, ketika anaknya mengeluh lapar, ia juga langsung memberikan sebuah bakpao besar untuk anak perempuan tersebut. Nah, ketika pemilik rumah makan itu melihat pengemis itu masuk, dia justru mengusirnya dengan sangat kasar sampai terjatuh. Lun Man-cui yang melihat perbuatan bos rumah makan, ia pun memanggil bos itu dan meminta tagihan biaya dari yang mereka makan. Setelah dihitung, ternyata harganya lumayan mahal. Lun Man-cui kemudian berdiskusi dengan teman-temannya bagaimana cara mereka membayar semua makanan yang sudah mereka makan. Bos rumah makan yang kikir itu menjadi tidak sabar dan meminta untuk segera dibayar, bahkan sempat mengancam untuk memanggil polisi. Mendengar ancaman itu, Lun Man-cui kemudian mulai mengeluarkan taktiknya. Dia mengeluarkan sebuah gelang dari tasnya yang terlihat seperti giok yang sangat indah untuk digadaikan kepada pemilik rumah makan tersebut. Ia mengatakan harga gelang tersebut jauh melebihi dari biaya mereka makan. Ia pun memberikan gelang tersebut sebagai jaminan dan mengatakan bahwa ia akan kembali dan menebus gelang tersebut. Sebenarnya bos rumah makan itu ragu akan keaslian gelangnya, tapi karena Lun Man-cui ini terdengar meyakinkan, bos itu pun kemudian mengambilnya. Lalu mereka membuat sebuah perjanjian hitam di atas putih, di mana dalam surat tersebut dikatakan bahwa Man-cui akan kembali untuk mengambil gelang tersebut dalam 2 hari. Jika ia tidak kembali, maka gelang tersebut akan menjadi milik bos pemilik rumah makan. Dan sebaliknya, jika dalam rentang itu terjadi sesuatu pada gelangnya, maka pemilik kedai harus mengembalikan dalam bentuk uang sejumlah 30 tael. Mereka pun bersama-sama menandatangani surat perjanjian tersebut. Setelahnya, Man-cui pergi sambil tertawa terbahak-bahak dan membuat si pemilik kedai merasa jengkel. Ia pun bertanya, apa yang membuat kalian tertawa seperti itu? Lun Man-cui kemudian dengan senang hati mengatakan bahwa gelang tersebut palsu. Namun pemilik kedai yang sudah terlanjur mempercayainya tidak percaya. Ia menganggap gelang itu asli.
Kemudian Lun Mancui menjelaskan bahwa gelang itu mudah patah. Bahkan jika gelang tersebut tidak diapa-apai pun, gelang itu akan patah. Begitu Lun Mancui selesai mengatakannya, tiba-tiba saja gelang yang dipegang oleh pemilik warung tersebut terbelah menjadi dua dan membuat pemilik warung tersebut menangis. Karena merasa tertipu, dia pun harus membayar sejumlah 30 tael seperti perjanjian mereka di awal. Kecerdikan Lun Mancui berhasil menipu pemilik warung dan membalas dendam. Tidak hanya makan dengan gratis, dia juga berhasil mengambil sejumlah uang dari pemilik warung tersebut sebesar 30 tael. Sekeluarnya dari rumah makan tersebut, ternyata Lun Mancui memberikan sebagian uangnya kepada ibu pengemis yang diusir tadi. Jadi Lun Mancui ini pemuda yang walaupun dia miskin, tapi dia baik sekali ya. Lun Mancui bersama teman-temannya berjalan dengan bangga sambil tertawa. Kemudian masalah lain muncul. Salah seorang dari teman Lun Mancui bernama Fat Cat tertimpa masalah. Dan Lun Mancui yang setia kawan kemudian dengan segera datang menolongnya dan menendang orang-orang yang memukuli temannya Fat Cat. Jadi ceritanya Fat Cat ini dipukuli karena dia menulis kalimat umpatan di dinding sebuah rumah orang kaya yang sedang merayakan ulang tahun. Di dinding itu dia menuliskan bahwa Nyonya Liu, sepemilik rumah itu bukanlah seorang manusia dan anaknya adalah seorang pencuri. Bayangkan saja dia menulis kalimat seperti itu di dinding rumah orangnya langsung. Melihat tulisan temannya Fat Cat, Lun Mancui pun menyalahkan temannya. Kenapa sampai berani-beraninya dia menulis kalimat umpatan seperti itu di rumah orangnya langsung? Namun lagi-lagi bukan Lun Mancui namanya kalau dia tidak bisa membela perkara sepele seperti ini. Tidak mau kalah malu, ia pun mengatakan bahwa sebenarnya yang ditulis temannya itu adalah sebuah puisi yang indah. Tapi belum selesai karena belum apa-apa sudah kadung dipukuli oleh para penjaga rumah tersebut. Tidak percaya dengan ucapan Lun Mancui, mereka kemudian menantangnya untuk menjelaskan puisi indah apa sih yang mau ditulis untuk membenarkan kalimat umpatan itu. Lun Mancui pun berpikir tanpa menunggu waktu lama, ia kemudian menyelesaikan kalimat umpatan itu dengan sebuah puisi, kemudian membacakannya bahwa Nyonya Liu bukanlah manusia melainkan dia seorang peri dan anaknya adalah seorang pencuri buah persik dari surga untuk diberikan sebagai hadiah ulang tahun kepada ibunya. Mendengar puisi yang dituliskan oleh Lun Mancui, semua orang bertepuk tangan karena bisa mengubah kalimat umpatan menjadi sebuah puisi yang indah. Dengan begitu, para penjaga itu tidak dapat berkata apa-apa lagi dan membebaskan Fat Cat. Di kejauhan, Liu Xinhui memandangi kejadian itu. Akhirnya dia pun mengetahui siapa Lun Mancui yang mengalahkannya saat ujian. Lalu Lun Mancui pulang ke rumahnya sambil membeli seekor bebek untuk merayakan kelulusannya bersama ibunya di rumah. Namun ia mendapati rumahnya sepi dan ternyata ibunya mempersiapkan pesta kejutan untuk merayakan kelulusannya. Bisa dilihat ibunya ini selucu anaknya. Orang-orang menyelamati Lun Mancui karena ia mendapatkan beasiswa untuk sekolah. Jadi rupanya reward dari ujian yang dia ikuti itu adalah dia dapat mengikuti pendidikan di sebuah sekolah bergengsi yang mana dalam komunitas mereka belum pernah ada yang menjadi seorang sarjana. Jadi teman-teman ibunya ini berharap sekali kepada Lun Mancui bahwa dia bisa menjadi salah satu sarjana dari kaum mereka. Apakah Lun Mancui mau? Ternyata meski pintar, ia tidak suka belajar dan menolak beasiswa itu berkali-kali dengan memberikan banyak alasan. Salah satunya adalah dia tidak tega meninggalkan ibunya yang sedang sakit. Karena ibunya menjadi alasannya, maka ibunya pun mengancam bunuh diri agar ia tidak menjadi beban bagi anaknya dan bisa bersekolah. Dengan kesal, Lun Mancui mengatakan pada ibunya, lebih baik dia belajar kungfu di kuil Shaolin. Tidak mau kalah, lantas ibunya menawarkan tantangan. Jika dalam 3 kali pertandingan ibunya dapat memenangkan salah satunya, maka Lun Mancui harus menuruti apa keinginan ibunya. Dan Lun Mancui pun menyanggupinya. Jadi games yang mereka mainkan itu diantaranya adalah lomba untuk sweet yang dimenangkan oleh Lun Mancui. Kemudian yang kedua permainan untuk menebak tulisan yang juga dimenangkan oleh Lun Mancui. Tibalah pada permainan ketiga, yaitu menebak benda dengan mengandalkan indera penciuman dengan mata tertutup. Semua benda dapat dijawab Lun Mancui. Yang terakhir, ibunya memberikan kakinya untuk ditebak. Kaki ibunya ini bau sekali ya, hingga anaknya menebak berbagai hal seperti tikus mati, makanan busuk. Ya, semuanya salah. Lalu ibunya memberikan kesempatan pada Lun Mancui untuk menjilat kakinya. Merasa punya peluang, ia pun menjilat kaki ibunya dan begitu dijilatnya, dia pun pingsan sambil muntah-muntah. Akhirnya di pagi buta, Lun Mancui harus berangkat ke sekolah sesuai perjanjian. Karena ia sudah kalah, maka dia harus menuruti keinginan ibunya.
Di tengah perjalanan, dia melihat ada perkelahian antara sekelompok pria ahli kungfu. Setelah perkelahian usai, laki-laki itu meninggalkan tempat tersebut dan menjatuhkan sebuah benda. Ketika Lun Mancui ingin mengembalikannya, laki-laki itu sudah keburu pergi dan benda itu pun dibawa oleh Lun Mancui. Karena lapar dan lelah, Lun Mancui beristirahat di sebuah kedai milik salah satu temannya. Di tempat itu lagi-lagi ada sekelompok laki-laki yang diketuai Copperhead, mengacau dan menganggap dirinya hebat. Dia memukul dan memaki pelayan hanya karena masalah sepele. Melihat kejadian itu, ia kembali turun tangan. Mancui bertanya kepada temannya, "Apa yang kau inginkan untuk kulakukan?" dan membalas rasa sakit hatimu. Temannya pun mengatakan, "Aku ingin kau mengutukinya." Lun Mancui pun menyanggupi, bahkan tidak hanya itu. Ia menambahkan bahwa ia sanggup mengutuki ibu Copperhead, namun Cooper tetap tertawa. Dengan imbalan, temannya akan mentraktir dirinya makan dengan 2 ekor ayam. Mereka pun sepakat. Lun Mancui mendekati meja laki-laki tersebut dan mengatakan bahwa burung yang dimiliki Copperhead adalah burung miliknya. Tidak terima dengan ucapan Lun Mancui, mereka pun berdebat, sampai kemudian Lun Mancui mengatakan bahwa dia akan membuktikan burung itu akan mengikuti ucapannya. Jika memang betul, maka burung itu adalah miliknya. Mereka pun sepakat. Mancui mulai memaki dan terus memaki berkali-kali, termasuk memaki ibunya. Mancui mengatakan ibunya akan pergi ke neraka. Dan Copperhead yang bodoh malah terus tertawa terbahak-bahak karena burung itu tidak mengikuti apa yang Mancui katakan. Setelah itu, Mancui pun kembali ke mejanya sambil tertawa dan ia pun memenangkan taruhan. Sedangkan teman-temannya turut merasa puas dengan aksi Lun Mancui. Ternyata di tempat itu Liu Xinhui juga ada dan dia mengatakan bahwa itu tindakan yang murahan jika mau membalas Copperhead. Dia bisa melakukan hal yang lebih hebat dari sekedar memaki, seperti memukulkan kayu ke kepala Copperhead, namun ia tidak akan marah. Tantangan pun kemudian disambut. Liu Xinhui kemudian melakukan aksinya. Dia mengatakan bahwa di luar sana ia mendengar banyak rumor tentang Copperhead yang memiliki kepala yang kuat dan keras seperti namanya. Dia mengaguminya, tapi dia juga ingin membuktikannya. Jika memang Cooper bisa menahan pukulan sampai kayu ini patah dan dia masih baik-baik saja, itu artinya rumor itu benar. Merasa bangga dengan rumor palsu yang diceritakan, Cooper pun merelakan kepalanya dipukul sampai kayu itu patah. Bukannya marah, ia malah tertawa seolah-olah dia berhasil membuktikan bahwa dia masih baik-baik saja dan rumor itu benar. Lun Mancui memandanginya dan mengakui trik Liu Xinhui. Melihat itu, sadarlah Cooper bahwa dia hanya dikerjai oleh mereka. Saat dia hendak marah dan membalas perbuatan mereka, Lun Mancui dan Liu Xinhui bergegas kabur. Sesampainya di sekolah, Lun Mancui sudah terlambat. Saat dia memperkenalkan namanya, kepala sekolah menyuruhnya untuk berdiri sebagai hukuman atas keterlambatannya. Kemudian datanglah Liu Xinhui yang juga terlambat. Hal yang sama juga dikatakan oleh kepala sekolah untuk menyuruh Liu Xinhui berdiri sebagai hukuman keterlambatannya. Tidak ingin menjalani hukumannya, Liu Xinhui mengatakan kepada kepala sekolah bahwa ayahnya kirim salam. Lalu kepala sekolah bertanya, "Ayahmu siapa?" Saat Liu Xinhui mengatakan nama ayahnya, tersadarlah kepala sekolah dan kemudian melupakan hukuman dan mempersilahkannya untuk duduk. Melihat hal itu, Lun Mancui pun kemudian segera mengatakan kepada kepala sekolah bahwa ayahnya juga kirim salam. Lalu kepala sekolah pun bertanya, "Siapa ayahmu?" Kemudian Lun Mancui pun menyebutkan nama ayahnya. Tentu saja kepala sekolah balik bertanya, "Siapa itu?" Lun Mancui kemudian mengembalikan pertanyaan itu dan bertanya, "Siapa ayahnya Liu Xinhui? Mengapa dia dipersilakan untuk duduk hanya karena kau mengenal ayahnya?" Merasa dipandang tidak adil, kepala sekolah pun kemudian memberikan bagi yang bisa menjawab, maka dia dipersilakan untuk duduk. Lun Mancui mempersilahkan Liu Xinhui untuk menjawab terlebih dahulu dan jawabannya ternyata benar. Kemudian tibalah giliran Lun Mancui. Tidak kalah dari Liu Xinhui, Lun Mancui juga menjawab pertanyaan kepala sekolah itu dengan benar dan semua teman-teman mereka bertepuk tangan. Namun kepala sekolah tidak menerima begitu saja jawaban dari Lun Mancui, hingga membuat Lun Mancui memutuskan untuk pergi dan tidak mengikuti pembelajaran. Namun begitu Lun Mancui keluar, dia berpapasan dengan 2 orang wanita yang membuatnya berhenti melangkah. Dan saat ia berbalik, dia begitu terpana melihat kecantikan Qingqing yang ternyata juga menjadi murid di sekolah tersebut bersama sepupunya Nosi. Saking cantiknya, Lun Mancui sampai-sampai berhayal seketika. Ia dan gadis cantik itu berada di sebuah taman yang dipenuhi bunga, lalu mereka bernyanyi bersama dengan romantisnya.
Karena kehadiran Qing Qing, Lun Mancui kemudian tidak jadi pulang. Ia justru kembali ke kelas dan bahkan rela untuk menjalani hukumannya berdiri di depan demi bisa diterima kembali menjadi murid. Liu Xinhui terkejut melihat kehadiran Qing Qing yang dulu pernah ditolongnya. Pembelajaran pun dimulai. Berbagai pertanyaan diajukan kepala sekolah untuk menggali buah pikiran murid-muridnya. Bagi yang menjawab pertanyaannya dengan benar akan dipersilahkan untuk duduk, dan yang tidak dapat menjawab pertanyaan akan tetap berdiri. Tentu saja, Liu Xinhui dan juga Lun Mancui berhasil menjawab pertanyaan dan mereka pun dipersilakan untuk duduk. Pemilihan ketua kelas diadakan. Beberapa siswa memilih Liu Xinhui untuk menjadi ketua kelas. Ada juga yang memilih Lun Mancui sebagai ketua kelas. Sebagian lagi justru memilih Qing Qing untuk menjadi ketua kelas. Mereka bertiga pun diberikan pertanyaan. Bagi yang bisa memberikan jawaban yang paling tepat, dialah yang akan dipilih sebagai ketua kelas. Dan kali ini pemenangnya adalah Qing Qing. Tentu saja Liu Xinhui dan Lun Mancui dengan rela hati menyerahkan posisi ketua kelas itu kepada wanita cantik yang mereka kagumi. Suatu ketika, kepala sekolah menyampaikan bahwa mereka akan kedatangan seorang guru baru. Mereka pun bertanya-tanya siapa guru baru tersebut. Dan seperti biasa, murid-murid nakal ini akan mengerjai guru baru mereka dengan berbagai hal yang menjijikkan. Tidak disangka-sangka, Qing Qing yang lembut dan baik hati justru memberikan ide yang jauh lebih parah. Dia memberikan sebuah obat yang jika obat ini diminum akan membuat orang yang meminumnya akan bertingkah seperti ayam. Dan orang yang bertugas untuk memberikan minuman itu adalah Lun Mancui karena dianggap sebagai salah satu murid dengan banyak akal. Dengan berat hati, ia menerima permintaan itu karena tidak mampu menolak permintaan wanita cantik yang dia sukai. Masuklah guru baru yang diceritakan itu. Dan pada saat Lun Mancui melihat ia seolah-olah pernah melihat laki-laki tersebut. Namun ia tidak yakin sebab kejadian itu terjadi di malam hari dan ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Mancui lalu memberikan minuman yang sudah dicampur obat kepada gurunya. Tidak mau menanggung kesalahan seorang diri, Lun Mancui mengatakan kepada gurunya bahwa minuman itu dibuat khusus oleh Liu Xinhui. Dengan gugup, Liu Xinhui menganggukkan kepalanya. Kemudian gurunya tidak disangka-sangka dengan baik hati menawarkan minuman itu kepada salah seorang muridnya. Karena takut ketahuan, Qing Qing dengan segera menghalangi dengan memberikan alasan bahwa minuman itu lebih baik diminum oleh orang tua seperti guru baru tersebut. Namun, tiba-tiba saja kepala sekolah masuk, lalu dia mengambil minuman itu dan membawanya keluar. Awalnya dia ingin membuang minuman itu karena curiga minuman itu adalah hasil kerjaan dari murid-muridnya. Namun ketika dia mencium wanginya seperti sup ayam, dia pun merasa ingin meminumnya. Dapat ditebak, akhirnya siapa yang bertingkah seperti ayam. Singkat cerita, Lun Mancui pulang ke rumahnya karena ia mendapati kabar ibunya kalah berjudi dan untuk menanggung kekalahannya, ibunya harus bekerja sebagai pelacur. Ia kemudian mencoba membebaskan ibunya. Namun karena tidak punya uang, mereka mencoba peruntungannya dengan bermain judi dan berharap mereka menang dan uang yang mereka miliki dapat berlipat ganda untuk membayarkan seluruh kekalahan ibunya. Meski mereka sempat menang beberapa kali, namun akhirnya mereka juga menemui kekalahan. Lagi-lagi bukan Lun Mancui namanya jika dia tidak bisa menemukan jalan keluar. Ia kemudian berencana untuk menggadaikan barang milik gurunya pada saat terjatuh di hutan dengan mengatakan barang itu adalah barang yang sangat berharga dan dia akan bersinar hanya pada saat lampu gelap. Tentu saja, itu menjadi cara bagi mereka untuk berhasil kabur. Tanpa Lun Mancui sadari, seseorang yang mengejar-ngejar gurunya mengenali barang yang diperlihatkan oleh Lun Mancui, kemudian mengikutinya keluar. Pada saat Lun Mancui sedang makan, ia dihampiri seorang pria dan menanyakan tentang benda yang ia pegang. Memiliki firasat buruk, Mancui berusaha melarikan diri, namun gagal. Saat terdesak, sang guru dengan memakai penutup wajah tiba-tiba muncul dan menyelamatkan dirinya. Sambil berterima kasih, Lun Mancui berusaha mengungkap jati diri gurunya, namun gurunya berhasil menghindar. Bukannya menyerah, Mancui semakin curiga bahwa gurunya yang saat ini ada di hadapannya adalah sama dengan pria yang pernah ia temui di hutan. Keesokan harinya di tengah pelajaran, ia kembali menanyakan kepada gurunya apakah dirinya benar seorang ahli kungfu yang ditemuinya di hutan. Namun lagi-lagi gurunya menghindar. Lun Mancui kemudian bekerja sama dengan Liu Xinhui untuk mengungkap jati diri guru mereka yang sebenarnya.
Mereka berpura-pura bertengkar agar guru mereka melerai perkelahian dan kemudian menunjukkan jati dirinya yang adalah seorang ahli kungfu. Namun niat mereka diketahui oleh guru mereka. Bukannya melerai perkelahian, gurunya sengaja membiarkan dirinya dipukuli oleh dua muridnya untuk menutupi jati dirinya. Usaha mereka pun gagal. Singkat cerita, keberadaan Guru Li akhirnya diketahui oleh musuh. Hal ini pun menimbulkan kerusuhan di sekolah, sehingga mengharuskan Guru Li untuk menghadapi lawannya secara langsung. Tidak disangka saat Guru Li pergi, Lun Mancui dan Liu Xinhui secara diam-diam mengikutinya sampai pada akhirnya mereka justru membantu guru mereka menghadapi musuhnya. Di tengah-tengah keseruan adegan perkelahian, mereka masih sempat-sempatnya bicara, dan lagi-lagi Lun Mancui lain sendiri. Di saat temannya menghina lawannya, Lun Mancui justru memuji dan mengatakan bahwa matanya cantik. Membuat mereka saling memandang kemudian kembali fokus, dan perkelahian pun berlanjut. Lawan mereka begitu kuat, memiliki kepala besi yang tahan dengan banyak pukulan keras. Lun Mancui mencoba menghantamkan beberapa benda ke kepala lawannya, tetapi tidak kunjung jatuh, seperti kursi, meja, dan bukannya roboh, lawannya semakin marah dan tanpa sengaja Lun Mancui berhadapan langsung dengannya hingga membuatnya ketakutan. Tapi dia masih sempat-sempatnya berkata, "Pergilah ke neraka." Dengan sekejap dia langsung dihajar. Lalu gurunya kali ini datang dengan membawa sebatang pohon untuk dihantamkan ke kepalanya. Dibantu oleh Lun Mancui dan juga Liu Xinhui, akhirnya lawan mereka pun roboh. Tetapi lawan mereka masih mampu bangkit dan mereka kembali bersiap-siap untuk melawan. Ternyata musuhnya bangkit tapi sudah mengalami geger otak alias tidak waras lagi. Akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh 3 pendekar kita. Setelah itu mereka bergegas menuju perlombaan yang diadakan antara perguruan mereka dengan perguruan oriental. Perguruan Ming hampir saja kalah jika bukan karena kedatangan Lun Mancui dan Liu Xinhui yang tepat waktu. Di perlombaan terakhir, mereka diharuskan untuk membawa sebatang pohon secara estafet, dan tentu saja Lun Mancui dapat memenangkan perlombaan itu dengan mudah. Dan selama 20 tahun perguruan Ming berdiri, ini pertama kalinya perguruan Ming memenangkan kejuaraan melawan perguruan oriental sebagai juara berturut-turut. Kisah pun berakhir dengan ditandai kelulusan Lun Mancui sebagai orang pertama yang mendapatkan gelar sarjana di daerah mereka dan disambut gembira oleh ibunya dan kelompok mereka. Buat saya pribadi, daya tarik film ini adalah salah satu main case-nya yang diperankan oleh Dicky Chung. Leluconnya di setiap film mengimbangi King of Comedy Stephen Chow, dan ini adalah salah satu film komedinya yang paling lucu. Bagi yang merindukan peran Dicky Chung, mungkin dapat menonton film ini ya, seperti saya. Meski sudah berkali-kali ditonton, tapi saya selalu tertawa, terpingkal-pingkal melihat tingkah Lun Mancui. So, happy watching!